Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeta Renisa Azani dengan NIM 19136188. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang peta 34 provinsi di Indonesia, yaitu mengenal nama-nama gunungnya, nama-nama sungainya, nama-nama danaunya, dan juga adat dan kebiasaannya di setiap atau di masing-masing provinsi. Baiklah, kita akan mulai pembahasannya dari Pulau Sumatera. Yang pertama adalah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ibu kota dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah Banda Aceh. Nama-nama gunung pada Provinsi Nanggro Aceh Darussalam adalah Gunung Leuser, Kemiri, Bandahara, Abong-Abong, Batekeubeu, Singgamata, Peut Sague Burni, Buni Telong, Burnik Lieteun, Kawah Peut Sague, Perkison, Ulumasen, Glesiju, Sembuang, Segama, Cuplie, Gle Mendom, Seulawah Agam, Gle Raja, Gle Bae, Awan, Bate Meucica, Gle Gohdua, Gle Deu, Beuriyeung, Salak, Geureute, Cot Gulam. Nama-nama sungainya seperti Krueng Aceh, Sungai Alas Singkil, Krueng Batelie, Krueng Cunda, Krueng Jambuaye, Krueng Kulet, Krueng Peureula, Krueng Peusangan, Sungai Renun, Sungai Tamiang, Krueng Teunom, Krueng Tripa, Sungai Simpakanan, Krueng Woia. Nama-nama danaunya seperti Danau Laut Tawar, Danau Bunggara, Danau Laut Bangko, Danau Paris, Danau Aneu Laut, Danau Pinang, Danau Peastet. Nah, adat dan istiadatnya seperti misalnya upacara perkawinan. Upacara perkawinan pada masyarakat Aceh merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari pemilihan jodoh, pertunangan, hingga upacara peresmian perkawinan. Yang kedua, upacara turun tanah. Upacara turun tanah diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun, dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, lebih-lebih anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar, dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang baik perangai dan budi pekertinya. Yang ketiga, tradisi makan dan minum. Makanan pokok masyarakat Aceh adalah nasi. Perbedaan yang cukup mencolok di dalam tradisi makan dan minum masyarakat Aceh dengan masyarakat lain di Indonesia adalah pada lauk pauknya. Lauk pauk yang biasa dimakan oleh masyarakat Aceh sangat spesifik dan bercita rasa seperti masakan India. Lauk pauk utamanya seperti ikan, daging, kambing, atau sapi. Di antara makanan khas Aceh adalah gulai kambing atau kari kambing, ikan paya, mie Aceh, dan juga martabak. Senjata khas pada masyarakat Aceh adalah rencong. Selanjutnya adalah yang kedua, Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini contoh dari peta Provinsi Sumatera Utara. Ibu kotanya adalah Medan. Nama-nama gunungnya adalah Gunung Sinabung, Sibuaten, Sihapuabu, Malea, Pangulubau, Sorik Marapi, Pusuk Buhit, Lubuk Raya, Sibuai Buali, Samosir, Dolok Gonggonan, Simpon, dan juga Toba. Nama-nama sungainya seperti Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Barumun, Sungai Bila, Sungai Batang Gadis, Sungai Belawan, Sungai Deli, Sungai Kualu, Sungai Lautenges, Sungai Mencirim, Sungai Renum, Sungai Simpang Kanan, Sungai Toru, dan juga Sungai Wampu, Sungai Bekulap, Sungai Bingkai, dan juga Sungai Bahoro. Nama-nama danaunya seperti Danau Siombak,
Danau Toba, Danau Sidihoni, Danau Siais, Danau Aek Natonang, Danau Tao, dan juga Danau Laukawar. Nah, adat istiadatnya seperti rumah adat. Rumah adatnya, nama rumah adat di Sumatera Utara adalah Bolon, Karo, Pak, Mandailing, Melayu, Nias, Angkola, dan juga Simalungun. Pakaian adatnya yaitu seperti Batak Toba, Mandailing, Nias, Simalungun, Pak, Melayu, dan juga Karo. Tarian adatnya adalah tari Sigale-gale. Senjata tradisional dari masyarakat ini adalah pisau gajah tampak. Suku bangsanya seperti suku Angkola, suku Batak Papa, suku Mandailing, suku Mandahiling, suku Nias, suku Pesisir, Siladang, dan juga suku Simalungun. Lagu daerahnya salah satunya seperti lagu Butet. Lanjut ke provinsi yang ketiga, yaitu provinsi Sumatera Barat. Ya, kita lihat provinsi Sumatera Barat ini ya. Sebentar. Ya, ini provinsi Sumatera Barat. Kita lihat dulu. Jadi ibu kotanya adalah Padang. Nama-nama gunungnya seperti Gunung Kerinci, Talamau, Merapi, Singgalang, Talang, Tandikat, Manderadia, Tambin, Sago, Pasaman, Kelabu, Ambon, Rasan, Melintang, Bukit Gadang, Gunung Malenggana, Sigantang, Sanggul, Bujang Juaro, Bungsu, Sigapua, Kelabu, Ranggasan, Paseur, Jawi-Jawi, Marando, Terusan, Leko, Galanggang, dan juga Gunung Harau. Lanjut ke macam-macam sungai di Sumatera Barat. Sungai Kampar, Batang Alahan Panjang, Batang Anai, Batang Arau, Sungai Danau Karyang, Batang Hari, Sungai Kampar Kanan, Batang Kandus, Batang Kuranji, Batang Lunto, Batang Ombilin, Batang Sinamar, Batang Sumpur, dan juga Batang Tarusan. Nama-nama danaunya seperti Danau Biru, Danau Maninja, Danau Singkara, Danau Kembar atau danau di atas di bawah, dan juga Danau Talang. Nah, budaya dan adat istiadat dari masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Rumah adatnya adalah rumah gadang. Baju adat Sumatera Barat. Busana tradisional wanitanya seperti pakaian limpapeh rumah nanggadang, baju bertabur, minsie, tingkulua, lambak atau sarung, salempang, kalung, gelang, dan palaminan. Kalau busana prianya seperti pakaian penghulu, destar, baju, sarawa, sesamping, ikat pinggang, sandang, keris, dan juga tungkek. Tarian adat Sumatera Barat seperti tari alang babega, indang, lilin, pasaman minang, piriang, payung, ranta, ambek-ambek koto anau, randai, sabalah, barabah, gelombang, dan masih banyak lagi. Senjata adat Sumatera Barat seperti kerambit, kari, kalewang, ruduh, piari. Suku di Sumatera Barat seperti suku Minangkabau, suku Melayu, Mentawai, dan juga Bonai. Bahasa daerahnya yaitu bahasa Minangkabau atau Baso Minang. Ada juga bahasa Mentawai dan juga bahasa Melayu. Lagu daerahnya salah satunya seperti ayam dan lapeh. Alat musik tradisionalnya seperti rabab. Ada juga makanan khas Sumatera Barat sangat banyak, salah satunya yang terkenal adalah rendang. Lanjut ke Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Riau. Nah, di Provinsi Riau ini, ibu kotanya Pekanbaru,
Nama-nama gunungnya yaitu Bukit Jadi, Pegunungan 30, Bukit Sangkarpuyuh, Cenggemun, Bukit Merembung, Pematang Jering, Kelampayan, Bukit Ubar, Bukit Juraganan, Bukit Kayan, Bukit Seligi, dan juga Bukit Sigandung. Nama-nama sungainya seperti Sungai Kempar kanan dan kiri, Batang Kuantan atau Batang Ombilin, Sungai Rokan kanan dan kiri, dan juga Sungai Sia dan Sungai Simpang kiri. Nama-nama danaunya seperti Danau Wiru, Limbuangan, Zamrud Sia, Napanga, Kayangan, Raja Regat, Meduya. Nah, lanjut ke Provinsi Kepulauan Riau. Di Provinsi Kepulauan Riau ini, ibu kotanya adalah Tanjung Pinang. Nama-nama gunungnya seperti Dai, Ranai, Gunung Sipincang, Gunung Lucu, Jantan, Gunung Bedung, Gunung Sekandis, Gunung Bintan Besar, Gunung Sekunyam, Bukit Salemba, Gunung Tukul Belian, Bukit Limau, Gunung Lintang, Gunung Catu, Gunung Bintan Kecil, Gunung Pian Padang, Bukit Peninjau, Gunung Koti, Gunung Derian, dan masih banyak gunung-gunung lainnya. Nah, sungainya seperti Sungai Bedu dan Sungai Raya. Danau-danaunya seperti Danau Biru di Pulau Bintan, Danau Bandat Kayangan di Lembah Sari, Danau Raja di Regat, Danau Bungu 7 di Dumai, dan Danau PLTA Koto Panjang di Kampar. Nah, tradisinya seperti tradisi tepuk tepung tawar di Kepulauan Riau, simbol permohonan keselamatan. Prosesi tepuk tepung tawar merupakan salah satu adat istiadat yang tak terlepas dari berbagai ragam keberagaman budaya dari Melayu. Lanjut ke Provinsi di Jambi. Ibu kota dari Provinsi Jambi tetap Jambi. Nama-nama gunungnya seperti Gunung Kerinci, Gunung Masurai, ada juga 7 Hulu Jujuhan Raya, Sumbing, Gadang Sebat, Patah 3, Kapur, Terembun, Suli, Belerang, Bungku, Kerongsong, Kunyit, Sengiri, Gadis, Sangka, Runcing, Gaijunan, Malintang, Mangku, Tarasih, Medan. Dan juga nama-nama sungainya seperti Sungai Batanghari, Batang Merangin, Batang Tembesi, dan juga Sungai Tungkal. Nah, adapun danau-danaunya seperti Danau Kaco, Danau Sipin, Danau Kerinci, Danau Gunung 7, dan juga Danau Depati 4. Adat dan tradisinya seperti tradisi berburu sumbun. Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit bagi masyarakat suku Duano di Jambi. Kebiasaan menangkap kerang jenis ini menjadi kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun. Yang kedua, tradisi Ma'anta merupakan kegiatan mengantarkan rentang yang berisi makanan ke rumah sanak saudara. Hal yang membuat tradisi unik ialah sang penerima rantang akan mengembalikan rantang tersebut yang sudah diisi jenis makanan yang sama. Yang ketiga, tradisi Malamba Inai. Dan juga ada tradisi makan kelong. Tradisi Kenduri Seko. Upacara adat Kenduri Seko merupakan upacara pemberian gelar terhadap seorang yang dianggap layak mengundang gelar Depati atau Permeti. Ada juga tradisi Kumau. Tradisi Kumau merupakan sebuah
upacara adat yang biasanya dilakukan oleh para petani. Upacara adat ini dilakukan setahun sekali saat akan memulai kegiatan pertanian. Lanjut ke Provinsi Bengkulu. Nah, ibu kota dari Provinsi Bengkulu ini adalah Bengkulu. Nama-nama gunungnya seperti Gunung Patah, Gunung Daun, Seblat, Batu Rigis, Runcing, Melintang, Kaiwaro, Cucuk, Kelam, Kaba, Basu, Besar, Regas, Gunung Lumut, Gunung Monyet, Gunung Rigis Jabul, Beriti, Lesung, Payung, dan masih banyak lagi gunung-gunung yang berada di provinsi ini. Sangat banyak, totalnya itu 68 gunung. Nah, di sini juga ada danau-danaunya. Danau-danaunya seperti Danau Dendam Tak Susah, Danau Picung, Danau Tes. Adat dan istiadatnya seperti yang terdapat di kota Bengkulu adalah tabut, marhaban, bimbang gedang, mamadu rasan, dan mengate belanjo, sirih carana, dan lainnya. Adapun sungai di Bengkulu seperti air alas. Nah, lanjut ke bagian Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kotanya adalah Palembang. Gunung-gunungnya seperti Gunung Dempo, Pesagi, ada Cabut, Gunung Gumai, Sanggul, Kubang, Besar, Perambut, Nanti, Balai Itim, Pamagaring, dan misalnya Cemara, Pangeran, Kampak, dan masih banyak lagi. Totalnya di sini ada 61 gunung. Nah, ini contoh dari peta Sumatera Selatan tadi. Nah, sungainya seperti Sungai Banyuasin, Sungai Keruh, Sungai Musi, Sungai Belida, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Rawas, Simpang Kanan. Nah, di Sumatera Selatan ini ada juga danau seperti Danau Ranau, Danau Teluk Gelam, ada juga adat dan istiadatnya. Makanan khas Palembang seperti yang kita tahu adalah empek-empek, tekuan, model laksan, kue meksuba, martabak har. Nah, adapun berbagai macam kebudayaan yang khas di setiap provinsi tersebut. Lanjut ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ibu kota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pangkal Pinang. Gunung-gunungnya di Bangka Belitung seperti Maras, Tajam, Beluru, Mengkol, Bukit Bebuluh, Pading, Menumbing, Bolong, Pelawan, Panjang, Permisan, Kelabat, Rebo, dan sungai-sungainya seperti Sungai Cerucu dan Sungai Rangkui. Adapun danau-danaunya seperti Danau Biru Nibung, Aek Biru Muntok, Camoy Aek Biru, Red Hill, Danau Kaolin Belitung. Nah, selanjutnya adapun adat dan istiadatnya, kita lihat dulu adat dan istiadat dari Kepulauan Bangka Belitung seperti Cehbeng,
Salah satu tradisi yang mampu menarik banyak sekali wisatawan dari luar negeri ialah tradisi Cengbeng. Tradisi ini dikenal dengan istilah sembahyang kubur. Tradisi yang diselenggarakan setiap 5 April ini mampu mendatangkan wisatawan keturunan Tionghoa dari dalam maupun luar negeri. Lanjut ke Bungjung. Adapun upacara Bungjung merupakan upacara adat yang mana hasil bumi akan dilarungkan ke laut. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur para masyarakat di sana. Lanjut ke Baripat Baregong. Tradisi ini merupakan permainan adu ketangkasan dengan menggunakan rotan sebagai senjata. Pemegang pertandingan ini ialah peserta yang terkena pukulan rotan paling sedikit. Lanjut ke Provinsi Lampung. Ibu kota dari Provinsi Lampung adalah Bandar Lampung. Gunung-gunungnya seperti Pesagi, Tanggamus, Pugung, Seminung, Balirang, Sekincau, Ratai, Pandan, Pungur, Balai, Remas, Penyambungan, Subhanallah, dan juga ada nama-nama sungainya seperti Sungai Masuji, Sungai Sekampung, Sungai Seputih, dan juga Sungai Tulung Bawang. Danau-danaunya seperti Danau Ranau, Danau Suoh, Danau Hijau Ulebelu, Tangamus, Danau Tirta Gangga, dan juga ada Danau Bekri. Adat dan istiadatnya seperti Gawi. Tradisi Gawi dilaksanakan untuk ritual kehidupan, diantaranya kelahiran anak, menjelang dan saat pernikahan hingga pemberian gelar adat, begawi, cakak, pepadun. Dujujor termasuk ritual adat pernikahan di Lampung. Mulia atau gadis akan diambil oleh Meghanai atau pria bujang untuk dijadikan sebagai istri. Yang ketiga, Tahayun. Perayaan adat yang satu ini diadakan oleh keluarga besar dalam rangka pernikahan, khitan, pembangunan rumah, maupun perayaan kesuksesan panen. Peralatan yang dibutuhkan saat tahayun diantaranya seperti tandang, buluih, kecambai, nyani, buuk, begulai, dan lain-lain. Balimau. Tradisi ini sebenarnya dikatakan berasal dari Minangkabau, namun juga dilakukan oleh masyarakat di Lampung. Nah, lanjut ke Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten. Nah, ini contohnya peta dari Provinsi Banten. Ibu kotanya adalah Serang. Nama-nama gunungnya seperti Karang, Pelusari, Endut, Eseupan. Sungai-sungai di Banten seperti Cibaliung, Cibanten, Cidurian, Ciliman, Cimanceuri, Cisadane, Ciujung, Kali Pesanggerahan. Nama-nama danaunya seperti Situgintung, Rawadano, Danau Tasikardi, Situ Cipondoh, dan juga Rawa Arun. Nah, lanjut ke Provinsi DKI Jakarta. Nah, ibu kota dari DKI Jakarta adalah Jakarta, dan juga ada nama-nama sungainya. Nah, ini sebelumnya contoh dari peta DKI Jakarta ya. Nama-nama sungainya di sini ada Kali Angke, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kali Buaran, Kali Jatikramak, Kali Cakung, Kali Cipinang, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Opak, Kali Pesanggerahan, Kali Sekretaris, Kali Sunter,
Ciliwung, dan Kali Mokervaan. Nah, adapun danau-danaunya seperti Danau Srengseng, Danau Setubabakan, Danau Situmanga-Bolong, Danau Sunter, Danau Situ Cilangkap, Danau Rawadongkol atau Danau Rawadongkal, Danau Kelapa II Wetan, Danau Situ Rawa Badung, Danau Situ Lembang, dan juga Danau Uwi Depok. Nah, adat dan istiadatnya seperti palang pintu, nujuh bulan, kerik tangan, sunatan, dan bikin rume. Lanjut ke Provinsi Jawa Barat. Provinsi dari Jawa Barat, ibu kotanya adalah Bandung. Nama-nama gunungnya seperti Gunung Gede, Gunung Salak, Gunung Munara, Gunung Suling, Gunung Endut, Gunung Sodong, Gunung Pongkor, Gunung Maloko. Nah, ini contoh dari peta dari Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini juga ada danau-danaunya seperti Telaga Remis, Situ Cilembung, Situ Cibeureum, Danau Situ Gunung, dan juga Situ Patenggang. Upacaranya namun ada juga sungai-sungainya seperti Ciasem, Cibeet, Citarum, Cibuni, Cidurian, Cigentis, Ciherang, Cikaengaan, Cikepundung, Cikaso di Garut, dan Cikaso di Sukabumi, Cilaki, Cilamaya, dan banyak lagi. Nah, upacara dan adat kebiasaannya seperti upacara sereh tahunan, upacara adat pesta laut, upacara sunatan, upacara tingkeban, dan upacara adat pernikahan Sunda dan Jawa Barat. Nah, selanjutnya masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Semarang. Gunung-gunung di provinsi ini seperti Gunung Slamet, Gunung Lawu, Sumbing, Merbabu, Sindoro, Merapi, Patak Banteng, Prau, Sikunir, Bakuwaja, Nagasari, Bisma, Pengonan, Seroja, Jimat, Sigede, Sipandu, dan masih banyak lagi. Nah, sungai-sungainya di sini adalah Bengawan Solo, Kali Bodri, Kali Bogowonto, Sungai Cacaban, Cibeet, Sungai Ciberem, Sungai Komel, Kali Gede, Kali Igung, Kali Ijo, Sungai Jali, Kali Medono, dan masih banyak sungai-sungai lainnya. Danau-danaunya seperti Danau Rawapening, Danau Telaga Menjer, Danau Waduk Cacaban, Danau Waduk Cengklik, Danau Waduk Gajah Mungkur, Danau Waduk Gunung Rowo, Danau Waduk Kedogombo, dan Danau Waduk Melahayu. Nah, selanjutnya masuk kepada adat dan kebiasaan. Adat istiadat suku Jawa saat kehamilan. Semua orang niscaya menganggap bahwa seorang hamil haruslah dijaga agar tak terjadi hal jelek dan yang menimpanya, dan calon anak yang dikandung beserta ia akan diberi kemudahan dalam melahirkan kelak. Saat upacara kematian, ketika salah satu masyarakat suku Jawa meninggal, ritual adat istiadat pun tak lepas mengiringi. Ritual ini dimaksudkan agar orang yang meninggal dapat mendapatkan loka yang baik di akhirat. Nah, sebelum mayat dibawa ke pekuburan, ada ritual spesifik yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Ritual yang biasa dilakukan ialah berobosan,
yaitu melintas di bawah mayat yang sudah ditandu dengan cara berjongkok. Ritual adat istiadat pun belum selesai hingga di situ. Ritual yang menyertai kematian ini juga disebut dengan istilah slametan. Nah, lanjut ke Provinsi DI Yogyakarta. Ibu kota dari provinsi ini adalah Yogyakarta. Gunung-gunung yang ada di Yogyakarta seperti Merapi, Api Purba, Tugal, Kukusan, Panggung, Gambar, Sempu, Sentono, Becici, Bego, Lanang, Beji, Jeruk, dan masih banyak lagi. Itu ada sekitar 25 gunung, dan adapun sungai-sungainya seperti Kali Kode, Kali Krasa, Sungai Opak, Sungai Oyo, Kali Progo, Selokan Mataram, Kali Tinalah, Kali Winongo. Nah, danau-danaunya ada Embung Batara, Embung Banjaroya, Embung Ngelangeren, Waduk Mini, Kleco, Telaga Biru. Nah, selanjutnya masuk ke upacara adat dan istiadat seperti upacara sekaten, grebek muludan, tumpak waji, upacara labuhan, upacara siraman pusaka, upacara saparan, dan juga upacara nguras enceh. Lanjut ke provinsi di Jawa Timur. Nah, ibu kota dari provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Di sini kita lihat dulu nama-nama gunungnya seperti Gunung Semeru, Raung, Lewu, Lawu, Argopuro, Suket, Batak, Arjuno, Merapi, Ijen, Pananjakan, dan lain-lain. Adapun sungai-sungainya seperti Sungai Banyupahit, Sungai Bedadung, Bengawan Madiun, Bengawan Solo, Sungai Konto, Sungai Mas, Sungai Porang, Sungai Sanen, Sungai Setai, Sungai Widas, dan lain-lain. Adapun danau-danaunya seperti Waduk Widas, Telaga Ngebel, Telaga Serangan, Ranu Regulo, Waduk Bajul Mati. Adat istiadat dari Provinsi Jawa Timur adalah tingkepan atau upacara usai kehamilan 7 bulan bagi anak pertama, babaran atau upacara menjelang lahirnya bayi, sepasaran atau upacara setelah bayi berusia 5 hari, pitonan atau upacara setelah bayi berusia 7 bulan, sunatan, dan pacangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kepulauan di Nusa Tenggara, yaitu yang pertama Provinsi Bali. Provinsi Bali ini ibu kotanya di Denpasar. Gunung-gunung yang ada di Bali seperti Gunung Agung, Batu Karu, Abang, Catur, Mangu, Sangiang, Pohen, Tapak, Silangjana, Lesung, Adeng, Batur, Penulisan, Patas, Merbu, Mesehe, Bratan, Musi, Seraya, Satu, Kuto, Sidemen, Katalata, Ngandang, Banyuwedang, Jambul, Prapat Agung Gondol, Asah. Nah, sungai-sungainya seperti Sungai Ayung, Tukat Badung, Tukat Nyuling, Tukat Pakerisan, Tukat Petanu, Yehsungi, Tukat Telaga Wajah. Danau-danaunya seperti Danau Buyan, Danau Tamlingan, dan Danau Batur.
Adapun adat istiadat di Bali, salah satu yang terkenalnya adalah kayak upacara ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah di Bali yang dilakukan untuk menyempurnakan jenazah. Ada juga upacara melasti, upacara saraswati, upacara omed-omedan, ada juga upacara ngurek dan upacara tumpek landep. Selanjutnya ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini gunung-gunungnya seperti Gunung Tambora, Doro Api, Doro Mantoi, Doro Oromboha, Doro Leme, Doro Cumpu, Doro Jatiwangi, Doro Leme, Doro Sau, Doro Rue, dan lain-lain. Sungai-sungainya seperti Sungai Brangbiji dan Sungai Brangmoyo. Adapun danau-danaunya seperti Danau Satonda, Waduk Penga, Bendungan Batu Jai, Bendungan Pandanduri, dan juga Bendungan Bintang Bano. Dan kebudayaan-kebudayaan di Nusa Tenggara Barat, suku bangsa Nusa Tenggara Barat yaitu Sasak sekitar 68%, Bima 14%, Sumbawa 8%, Bali 3%, dan Jawa 2%. Bahasa di Nusa Tenggara Barat seperti bahasa Indonesia bahasa resminya. Adapun bahasa lain seperti bahasa Sasak, Samawa, Mbojo, Bali, Jawa, Melayu. Agamanya Islam sekitar 94,75%, Hindu 2,62%, Buddha 0,62%, Kristen Protestan 0,31%, dan Katolik 0,20%. Jadi yang mendominasi adalah di sini agama Islam ya. Lanjut ke bagian provinsi. Kita lihat dulu, ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ini ibu kotanya adalah Kupang. Nah, gunung-gunung di Nusa Tenggara Timur seperti Mutis, Poco Mandasau, Poco Likang, Poco Ngandonalu, Poco Ranakah, Ineria, Dola Koya-Koya, Fatu Timau, dan lain-lain. Jadi di sini ada sekitar 59 gunung. Sungai-sungainya seperti Sungai Aesesa, Sungai Benanain, Luku Kadahang, Luku Kadambul, Sungai Kambaniru, Luku Melolo, Sungai Noel Besi, Sungai Noel Mina, Sungai Noel Ponu, Kali Polapari, Sungai Wanokaka, Waenuwa, dan Waenwera. Danau-danaunya yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah Danau Wekuri, Danau Ranamesa, Danau Sanongoan, Danau Kalimutu, dan juga Telaga Nirwana. Nah, adat istiadat di sini seperti cium hidung. Salah satu budaya di suku Timur yang pertama adalah cium hidung. Cium hidung biasanya dilakukan sebagai bentuk ucapan selamat datang atau tanda kasih sayang untuk orang yang baru pertama kali dijumpai atau orang yang jarang ditemui seperti keluarga yang tinggal di luar kota. Ada juga makan sirih pinang. Dan di Nusa Tenggara Timur juga sangat menghormati tamu dan mengakui kesalahan melalui naketi. Cara mengakui kesalahan dengan cara naketi artinya pengakuan. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Dan ada juga makan jagung. Budaya di suku Timur yang keempat adalah makan jagung. Makan jagung sudah merupakan suatu kebiasaan yang sampai sekarang masih dijunjung tinggi. Lanjut ke Pulau Kalimantan. Yang pertama adalah Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota dari Kalimantan Barat adalah Pontianak.
Gunung-gunung di Kalimantan Barat seperti Piabung, Bawang Jamur, Tamenong, Ibis, Betung, Kerihun, Melatai, Lawit, Batu Tenobong, Madi, Ngaras, Babi, Ampan, dan masih banyak lagi gunung-gunungnya. Sungai-sungainya yang berada di Kalimantan Barat seperti Sungai Kapuas, Sungai Landak, Sungai Melawi, Sungai Pawan, Sungai Keriau, Sungai Sambas, dan Sungai Sekayam. Adapun adat dan istiadat dari Kalimantan Barat. Nah, seperti tradisi saprahan. Maaf sebelumnya kita akan masuk dulu ke danau-danaunya seperti Danau Sentarum, Danau Biru Singkawang, Danau Sebedang, dan Danau Mupa. Tradisinya seperti tradisi saprahan. Nah, jika diketahui, tradisi ini dikenal di Kalimantan Barat. Berasal dari kata seprah yang memiliki arti berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di atas lantai secara berkelompok. Ada juga tradisi nyagahatan dan tradisi gawai makai tahun. Ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas rezeki yang telah diberikan dan memohon berkahnya untuk tahun yang akan datang. Selanjutnya adalah masuk ke provinsi. Nah, ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah. Provinsinya adalah ibu kotanya adalah Palangkaraya. Gunung-gunungnya seperti Bukit Raya, Batikat, Liang, Muro, Usung, Kanamu, Puruk, Talawi, Batu, Boi, Seluai, Lopus, Kubau, dan lain-lain. Selanjutnya itu kita lihat danau-danaunya seperti Danau Biru Tewang, Danau Sanggu, Danau Malawen, Danau Tahai, Danau Sadar, dan juga Danau Sembulu. Tradisi adat istiadatnya seperti lawang sakepang atau tradisi memutuskan rintangan, halangan, maupun malapetaka. Selanjutnya adalah masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Nah, gunung-gunungnya di sini ada Halau, Kahung, Hau, Balawanai, Batas, Bukit Batu, Tengger, Rimpi, Lintang, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada sungai-sungainya seperti Sungai Barito, Sungai Kuin, Sungai Martapura, Sungai Negara, dan juga Sungai Tabalong. Danau-danaunya seperti Danau Seran, Danau Cermin, Danau Geluh Cempaka, Danau Biru Gambut, dan juga Waduk Riam Kanan. Tradisinya seperti tradisi lisan lamut. Dan juga ada tradisi lisan samut ini berada di Kalimantan Selatan, merupakan jenis karya sastra tradisional yang berbentuk syair, pantun, dan narasi. Pembacaan lamut dengan alunan lagu dan iringan dengan lantunan tarbang. Tradisi lisan lamut dilantunkan oleh seorang pelamut dengan memukul alat musik tradisional Indonesia bernama terbang. Lanjut ke Kalimantan Timur. Nah, ibu kota dari Kalimantan Timur ini adalah Samarinda. Gunung-gunung yang ada di Kalimantan Timur seperti Nyapa, Gai, Buntung, Bengkirai, Es Biru, Tenggarong,
dan masih banyak lagi gunung-gunung yang lainnya. Di sini ada juga sungai-sungainya seperti Sungai Berau, Sungai Kelai, Sungai Dondang, Sungai Mahakam, Sungai Karangmumus, Sungai Kaso, Sungai Jembayan, Sungai Lohaur, Sungai Telen. Danau-danaunya seperti Danau Labuan Cermin, Danau Tulung Nilenggo, Danau Kakaban, Danau Melintang, Danau Semayang, Danau Jempang, Teluk Pandan, Danau Haifin. Nah, adat istiadatnya seperti Ngehawa. Upacara ini menjadi tradisi yang sering dilaksanakan masyarakat Dayak dalam acara pernikahan. Ada juga Dahau, merupakan upacara adat pemberian nama anak di Kalimantan Timur. Namun upacara ini biasanya digelar oleh keluarga keturunan bangsawan atau keluarga mampu dan terpandang di wilayah tempat tinggal. Ada juga namanya Ngugu Tahun. Ada juga Beliatin, dan ada yang namanya Nebee Rau. Merupakan upacara tahunan tanam padi di Kalimantan Timur. Upacara ini sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Dayak atas ladang mereka yang bisa ditanami padi dan berharap hasilnya melimpah. Selanjutnya ke Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kota dari Provinsi Kalimantan Utara ini adalah Tanjung Selor. Gunung-gunungnya yaitu Gunung Batu, Batu Juma, Latu, Makita, Batu Tiban, Batu Tikung, Kalung, Bekayan, Batu Tiban, Kujat, Kemul, Rian, dan lain-lain. Nah, sungai-sungainya seperti Sungai Bahau, Sungai Kayan, Sungai Sembakung, dan Sungai Sesayap. Danau-danaunya yaitu Danau Kakaban, Danau Sentarum, Danau Labuan Cermin, Danau Tulung Nilenggo, Danau Sebedang, dan Danau Laet, Danau Seren. Nah, ada juga adat dan kebiasaannya yaitu seperti budaya dolop dari masyarakat Dayak Agaba, kemudian budaya mamat dari Pekiban, tradisi masyarakat Dayak Kenta Kaltara. Itu dari Pulau Kalimantan. Nah, selanjutnya masuk ke Pulau Sulawesi. Yang pertama, Provinsi Sulawesi Utara. Ibu kotanya adalah Manado. Gunung-gunung di Sulawesi Utara adalah Kelabat, Batu Bulawan, Mata Bulawa, Gambuta, Poniki, Pau-Pau, Ambang, Au, Moayat, Aiseput, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya sungai-sungainya seperti Sungai Kombi, Sungai Tondano. Danaunya adalah Danau Tondano, Danau Linau, Danau Moat, Danau Separ, dan juga Danau Cinta Makalehi. Adat dan istiadat di Sulawesi Utara adalah seperti pemanjatan rasa syukur. Menurut tradisi masyarakat Minahasa di Manado, memanjatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal yang wajib dilakukan, terutama setelah panen. Prosesi ucapan syukur biasanya dihubungkan dengan prosesi keagamaan. Kesenian musik kolintang disajikan dalam bentuk orkes dan biasanya sudah diajarkan sedini mungkin saat anak-anak masih duduk di bangku sekolah. Yang ketiga, kegiatan Mapalus adalah sistem tradisional orang Minahasa berbentuk gotong royong dengan prosedur kerjasama secara bergiliran oleh tiap-tiap anggota untuk kepentingan bersama. Lanjut ke upacara Toki Pintu, yaitu upacara adat untuk pernikahan suku Minahasa yang mayoritas memeluk agama Kristen Protestan. Lanjut ke tari Cakalele.
merupakan tarian yang meniru perilaku yang dilakukan para leluhur ketika melawan musuh dan diperagakan melalui tarian. Selanjutnya masuk ke Provinsi Gorontalo. Ibu kota Provinsi Gorontalo adalah Gorontalo juga. Nama-nama gunungnya seperti Tabango, Mopangga, Pontolo, Huidu Pentolo, Dapi, Gunung Ali, Keramat, Dinggi, Boluo, dan lain-lain. Sungainya seperti Sungai Marisa dan Sungai Paguyaman. Danaunya hanya satu seperti Danau Limboto. Adat istiadat yang masih dilaksanakan oleh masyarakat di Gorontalo diantaranya adalah Pohutu Motombulu, Pohutu Moloopu, Pohutu Momulangga, upacara Tobia, dan lain-lain. Masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu kotanya adalah Palu. Gunung-gunungnya seperti Sojol, Kandela, Gunung Katapasa, Gunung Tokala, Gunung Kolo, Gunung Tombia, Gunung Sidole, dan lain-lain. Sungai-sungainya seperti Sungai Bongka, Sungai La, Sungai Lariang, Sungai Palu, dan juga Sungai Poso. Danau-danaunya seperti Danau Lindu, Danau Poso, Danau Dampelas, Danau Matano, Danau Sidenreng, Danau Tempe, dan juga Danau Tandano. Upacara dan adat kebiasaannya seperti upacara Nokeso. Nokeso adalah sebuah upacara di Sulawesi Tengah bagi seorang perempuan yang telah menjelang usia balik, yaitu dengan menggosok gigi bagian depan hingga rata. Yang kedua, Balia Jinja. Balia Jinja adalah sebuah upacara ritual pengobatan yang bersifat non-medis dan telah dikenal sejak ratusan tahun lalu oleh masyarakat suku Kaili. Lanjut ke upacara Rakeho. Masih berkaitan dengan upacara masa menjelang dewasa, Rakeho adalah upacara untuk menyambut peralihan masa remaja ke masa dewasa bagi kaum laki-laki masyarakat suku Kulawi di Sulawesi Tengah. Dan lanjut ke Sulawesi Barat. Sebelumnya mohon maaf tadi karena kesalahan peta, letak petanya. Kita ulang lagi sebentar ini. Jadi ini adalah peta dari Provinsi Sulawesi Utara. Ini adalah Provinsi Gorontalo, dan ini adalah Provinsi Sulawesi Tengah, dan ini adalah Provinsi Sulawesi Barat. Nah, penjelasan dari Sulawesi Barat ini, ibu kotanya adalah Mamuju. Gunung-gunungnya ada 5, yaitu Gunung Gendang Dewata, Gunung Pertengkaran, Gunung Tinangko, Gunung Buluhera, dan juga Bulubu. Sungai-sungainya seperti Sungai Karama dan juga Sungai Lariang. Di Sulawesi Barat ini tidak ada danau-danaunya, jadi di Sulawesi Barat tidak ada danau. Lanjut ke upacara dan adat kebiasaan. Yang pertama, upacara Cakuiriri. Adalah bentuk penghormatan dan penghargaan yang masih terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat di wilayah Kerajaan Sendana. Selanjutnya ada ritual Mapurondo, merupakan agama asli masyarakat Pitu Ulunasalo yang terletak di daerah Sulawesi Barat. Kepercayaan ini juga biasa dikenal dengan Alu Mapurondo. Ada juga Macera Banua. Jadi ini setiap daerah memiliki cara sendiri yang dilakukan untuk menjaga keselamatan antara alam dan manusia. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kandoa yang menggelar ritual Macera Banua. Selanjutnya ke Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya adalah Makassar. Gunung-gunung dari Sulawesi Selatan seperti Bajaja, Aruan,
Balease, Tolangi, Pokapinjan, dan masih banyak lagi gunung-gunungnya. Selanjutnya adalah sungai-sungai, seperti Sungai Bantimurung, Sungai Bila, Sungai Binangga Sangkara, Sungai Bulucendra, Sungai Cenrana, Sungai Tangka, Sungai Walanae, Sungai Talo, dan beberapa sungai lainnya. Danau-danaunya seperti Danau Sidenreng, Danau Matano, Danau Mahalona, Danau Towuti, Danau Tanraili, Danau Tempe, dan juga Danau Bawang. Nah, seperti itu sedikit penjelasannya. Sulawesi Selatan. Ada juga adat dan kebiasaannya seperti pakaian adat suku Makassar disebut dengan baju bodo. Rumah dalam bahasa Makassar disebut bala. Rumah ini terbentuk rumah panggung dengan kayu sebagai penyangganya. Makanan yang paling terkenal dan paling digemari oleh banyak orang dari orang Makassar ini adalah coto Makassar atau sop Makassar. Coto Makassar, sop saudara, dan sop kondro. Ketiga makanan ini sangat mudah ditemukan di Indonesia dengan bumbu khas dan rasa yang nikmat, menjadikan ketiga makanan sangat terkenal hingga ke mancanegara. Lanjut ke Sulawesi Tenggara. Nah, ini adalah contoh dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi ibu kotanya adalah Kendari. Gunung-gunungnya ada 6, yaitu seperti Mekongga, Osu, Non Doto, Libukang, Sabampolulu, Kabawol Lambohogo, Wawolantambaga. Jadi itu beberapa gunungnya. Ini ada juga sungainya seperti Sungai Konoweha, Sungai Lasolo, Sungai Lalindu, dan juga Sungai Sampara. Danau-danau yang ada di Sulawesi Tenggara seperti Danau Biru, Danau Kempali, Danau Moko, Danau Ubur-ubur, dan juga Danau Linomoyo. Adat dan kebiasaannya seperti prosesi adat Kansodaa. Kansodaa menyimbolkan kebanggaan keluarga Wakatobi memiliki anak perempuan yang beranjak dewasa. Para orang tua ingin menunjukkan anak perempuan kebanggaan mereka telah tumbuh dengan baik. Selanjutnya masuk ke Kepulauan Maluku. Yang pertama adalah Provinsi Maluku, ibu kotanya adalah Ambon. Gunung-gunung yang ada di Maluku seperti Gunung Binaya, Kapalatmada, Sela, Wurlali, Simalopu, Salahutu, dan beberapa gunung lainnya. Lanjut ke sungai-sungainya seperti Sungai Apu, Sungai Eti, Sungai Kawa, Sungai Masiwang, Sungai Salawai, Sungai Sapalewa, dan juga Sungai Tala. Lanjut ke sebentar kita lihat. Nah, adat dan kebiasaannya, salah satu dari banyaknya budaya Maluku adalah Kalwedo. Kalwedo adalah bukti yang sah atas kepemilikan masyarakat adat di Maluku. Kalwedo telah mengakar dalam kehidupan baik budaya maupun bahasa masyarakat adat di Kepulauan Babar dan MBD. Selanjutnya ke Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Ibu kota dari Provinsi Maluku Utara adalah Ternate. Gunung-gunung di Provinsi Maluku Utara seperti Buku Sibela, Obi, Gamkonora, Wato-Wato, Sabatai, Dukono, dan beberapa gunung lainnya.
Lanjut ke sungai yang ada di Maluku Utara seperti Sungai Yaro. Nah, danaunya seperti Danau Tolire, Danau Laguna, Danau Ninivala, Danau Rana, dan juga Danau Galela. Adat dan istiadatnya seperti rumah adat Maluku Utara, hampir sama dengan rumah adat Maluku, yaitu Ramaha Adat Baileo. Rumah adat Maluku Utara digunakan sebagai tempat bermusyawarah bagi masyarakat dan pemuka-pemuka adatnya. Selain itu sebagai tempat upacara adat Seniri Nagari. Pakaian adat Maluku Utara. Pada pria mengenakan kemeja berenda-renda yang dilapisi dengan pakaian luar berupa jas berwarna merah atau hitam dan berlengan panjang. Sedangkan pakaian adat pada wanitanya memakai baju cele, yaitu kebaya pendek bersuji dan berkanji, dilengkapi dengan perhiasan anting, kalung panjang, dan cincin. Bagian bawahnya mengenakan rok. Nah, selanjutnya kita masuk ke Pulau Papua. Yang pertama adalah Provinsi Papua Barat. Ibu kota dari Provinsi Papua Barat adalah Manokwari. Gunung-gunungnya seperti Koaka, Afrak, Mebo, dan beberapa gunung lainnya. Jadi di Papua Barat ini ada totalnya 15 gunung. Sungai-sungainya seperti Sungai Aimau, Sungai Kamundan, Sungai Muturi, Sungai Seremu, Sungai Warsuai, Sungai Wowei. Danaunya seperti Danau Ayamaru, Danau Anggigiji, Danau Anggigita, Danau Yamur, dan juga Danau Yawasi. Adat istiadat Papua Barat. Penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum rumah di atas tiang atau rumah panggung dengan mata pencaharian menohok sagu dan menangkap ikan. Penduduk daerah pedalaman yang hidup di daerah sungai, rawa danau, dan lembah serta kaki gunung, umumnya mereka bermata pencaharian menangkap ikan, berburu, dan mengumpulkan hasil hutan. Penduduk daerah daratan tinggi dengan mata pencaharian berkebun dan berternak secara sederhana. Lanjut ke Provinsi Irian Jaya atau Papua. Ibu kotanya adalah Jayapura. Daftar gunung di Papua adalah yang pertama Puncak Jaya, Wijaya, Puncak Mandala, Puncak Trikora, Valentin, Pegunungan Hens, Antares, Angemu, Papua Pea, dan beberapa jenis gunung lainnya. Jadi totalnya di sini ada 27 gunung. Kita lihat sungai-sungainya seperti Sungai Baliem, Sungai Bian, Sungai Braza, Sungai Bulaka, Sungai Digul, Sungai Fli, Sungai Kampung, Sungai Kerom, Sungai Kumbe, dan beberapa sungai lainnya. Danaunya seperti Danau Habema, Danau Rombebai, Danau Sentani, dan juga Danau Tinggi. Adat istiadatnya yaitu tradisi Ararem. Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Bia di Papua yang dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Nah, adapun beberapa selat yang ada di Indonesia. Selat di Indonesia lumayan banyak, sekitar 50 lebih atau lebih tepatnya sekitar 52 selat ya. Nah, selat-selatnya itu adalah bacakan: Selat Jailolo, Selat Obi, Selat Dampit, Selat Miusnumi, Selat Yapen, Selat Bangka, Selat Malaka, Selat Berhala, Selat Gaspor, Selat Sibarut, Selat Karimata,
Selat Sibung Laut, Selat Sipora, Selat Singkakap, Selat Sanding, Selat Rupat, Selat Bengkalis, Selat Durian, Selat Riau, Selat Dempo, Selat Sunda, Selat Panaitan, Selat Madura, Selat Bali, Selat Peleng, Selat Saluetim Paus, Selat Kabaena, Selat Muna, Selat Tiworo, Selat Buton, Selat Wouni, Selat Manipa, Selat Haruku, Selat Saparua, Selat Morotai, Selat Jailolo, Selat Madura, Selat Bali, Selat Badung, Selat Lombok, Selat Alas, Batahai, Sape, Lintah, Selat Sumba, Selat Roti, Selat Lewotobi, Selat Flores, Selat Alor, Selat Pantar, Selat Ombay, Selat Rayua, Selat Makassar, Selat Laut, Selat Selayar, Selat Peleng. Nah, ada juga kita lihat di sini ada juga beberapa pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah seperti Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Flores, Ambon, dan Halmahera. Kalau pulau-pulau besarnya seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, itu saja pembahasan mengenai 34 provinsi di Indonesia. Kita simpulkan, setelah itu kita simpulkan pembahasannya mengenai ibu kotanya, nama-nama gunungnya, nama sungainya, nama danau, serta adat dan istiadat kebiasaannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.